Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran hari ini agak beda nih karena kita nanti akan belajar bersama beberapa gurunya nih. Jadi di sini Ibu mau kenalin diri dulu. Perkenalkan nama Ibu Talia. Halo Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Tina. Halo semuanya, perkenalkan Ibu namanya Dina. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Lela. Nah, jadi sebelum mulai pembelajaran hari ini kita cek sampah dulu nih di sekitar kursi yang kemeja kalian. Biar belajarnya kita nyaman dan itu ya sih di bawah itu ada sampah itu ya sih. Nah kalau udah sampahnya udah bersih, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita doa dulu kepada ketua kelas. Sultan, boleh dipimpin doanya? Baiklah, mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Insyaallah. Nah, jadi di sini aku mau cek presensi dulu nih. Untuk sekretarisnya Putri gimana? Ini siapa yang hadir? Hadir semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi Ibu ada kata-kata sedikit nih di siang hari ini. Kata-katanya itu setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah berhenti mengejar impianmu. Artinya apa? Jadi artinya kita harus tetap semangat. Jangan pantang menyerah agar cita-citanya tercapai. Nah, ini udah siang nih, masih tetap semangat belum nih? Belum. Tapi kayaknya belum nih. Gimana kalau kita nyanyi dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini? Boleh? Nah, jadi kita berdiri dulu semuanya. Kita mau nyanyi dulu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, kita duduk kembali ya. Tepuk tangan dulu kita semua. Jadi gimana? Udah makin semangat belum? Sudah. Nah, kalau udah semangat, coba Ibu tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI ini kan untuk merumuskan dasar negara. Apa ya dasar negara kita? Nah,
1945. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Nah, hijrah yang kedua itu kapan? Saya Bu. Ya, silakan Nabila. Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Oke, benar sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk temennya. Nah, kalau minggu kemarin kita udah ngebahas sidang BPUPKI, nah minggu ini kita belajar tentang materi baru yaitu usulan dasar negara untuk dasar negara kita Pancasila. Jadi terdapat banyak beberapa tokoh tuh yang terlibat. Nah, kita hari ini belajar untuk hari ini kita belajar di dua tokoh dulu, yaitu cara pandang Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo tentang dasar negara. Nah, untuk penjelasan dasar negara ini agar lebih mendalam, selanjutnya kalian akan belajar sama Ibu Dina. Boleh? Mau? Selamat Ibu Dina. Oke, Ibu lanjutkan ya. Baik Bu. Jadi hari ini kita akan belajar dari cara pandang Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo tentang dasar negara seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Talia sebelumnya. Boleh di next slide? Ibu Dina. Jadi di pendahuluan itu proses perumusan dasar negara Indonesia itu bukanlah suatu hal yang mudah ya, karena yang mana para pendiri bangsa itu berhadapan dengan beragam ideologi dan pandangan hidup yang berbeda. Namun mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari dasar yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang mana Pancasila itu akhirnya menjadi hasil kompromi yang mencerminkan nilai nasional, nilai moral, keadilan, dan keutuhan bangsa. Kalian sebagai pelajar itu harus menerapkan semangat para pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Jadi bagaimana cara pandang Haji Agus Salim terhadap dasar negara? Jadi Haji Agus Salim ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan nilai moral, religiusitas, dan kemanusiaan universal. Yang mana menurutnya dasar dari negara harus berpijak pada aturan ketuhanan yang menghormati keberagaman, bukan memaksakan kebenaran dari satu golongan. Haji Agus Salim ini juga menolak paham ekstrim dan menekankan pentingnya etika dalam politik. Yang mana ia ini berpendapat bahwa bangsa yang merdeka harus memiliki kepribadian yang luhur dan juga akhlak yang kuat. Berikutnya itu adalah cara pandang Ahmad Subarjo terhadap dasar negara. Yang mana kalau dari Ahmad Subarjo ini merupakan tokoh perumus kemerdekaan yang menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ia berpandangan bahwa dasar negara harus menjamin kebebasan setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan kebebasan masing-masing untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran moral, rasa tanggung jawab, dan bagi Ahmad Subarjo, Pancasila ini adalah wujud keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan, antara hak dan kewajiban. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada nggak yang bisa membandingkan apa pandangan dari Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo? Saya Bu. Boleh, Teh Yasmin? Jadi Haji Agus Salim itu menerapkan pada dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan bernegara. Sedangkan Ahmad Subarjo itu menekankan dimensi politik dan juga kedaulatan rakyat Bu. Oke, bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita bandingkan, fokus utama Haji Agus Salim itu adalah moral ketuhanan dengan nilai dasar etika dan kemanusiaan universal. Yang mana kalau kita simpulkan, pandangan Haji Agus Salim ini mengarah kepada religius, sederhana, dan progresif. Sedangkan Ahmad Subarjo memiliki fokus utama sebagai politik dan kedaulatan rakyat dengan nilai dasar persatuan, demokrasi, dan juga tanggung jawab. Yang mana kalau kita simpulkan bahwa pandangan dari Ahmad Subarjo ini mengarah kepada intelektual, diplomatis, dan juga rasional. Keduanya ini memiliki titik temu bahwa dasar negara Indonesia harus bersifat inklusif, adil, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi dari pandangan kedua tokoh tersebut, apakah pandangan mereka ini relevansi dengan era kita sekarang ini, era modern? Jawabannya itu masih bisa direlevansikan ya, anak-anak. Yang mana pandangan kedua tokoh ini tetap relevan di tengah tantangan global seperti krisis moral, polarisasi politik, dan rendahnya semangat gotong royong. Kalian sebagai peserta didik itu dapat mengevaluasi ya anak-anak sebagaimana nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa masih tercermin dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kemudian nilai profil apa yang dapat kita kuatkan dari pandangan kedua tokoh tersebut. Yang pertama itu bernalar kritis, yang mana kalian itu jadi lebih kritis menganalisis pandangan tokoh dan situasi kebangsaan. Yang kedua itu berkebinekaan global, yang mana kita itu jadi lebih bisa menghargai perbedaan, keyakinan, dan pandangan hidup. Seperti di kelas ini kan, kita itu tidak hanya satu agama kan, ada juga agama yang lain seperti Islam. Kemudian yang ketiga itu gotong royong, berkolaborasi dalam menjaga persatuan bangsa. Yang terakhir beriman dan berakhlak mulia, yang mana meneladani moral dan keikhlasan para pendiri bangsa. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, sebelum kita lanjut ke tugas yang akan diberikan Ibu Vina, ada nggak sudah pada tahu kan kalau misalnya Haji Agus Salim itu memiliki pandangan dengan fokus utama moral, etika, kejujuran, dan juga toleransi. Sedangkan Ahmad Subarjo itu memiliki pandangan dengan fokus utama kedaulatan, nasionalisme, tanggung jawab, dan juga musyawarah. Dari kedua tokoh tersebut, ada nggak yang bisa memberikan contoh penerapan di sekolah? Kita dari Haji Agus Salim dulu ya. Siapa yang bisa kasih contohnya? Saya Bu. Boleh? Nabila? Oke, kalau misalkan yang dijelaskan tadi, kalau Haji Agus Salim itu kan berpandangan lebih ke ketuhanan dengan etika dasar negara. Jadi penerapan itu mungkin misalkan seperti antar agama, misalkan di sekolah, misalkan saat teman itu beribadah berbeda agama, tapi kita harus menghormati, tidak saling mengejek. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kita kasih satu contoh lagi ya. Siapa yang bisa kasih contoh? Silakan. Yaitu mengutamakan kejujuran dalam belajar dengan tidak menyontek saat ulangan dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu dulu. Benar. Tepuk tangan dulu karena Intan. Kemudian kita ke cara pandang dari Ahmad Subarjo. Siapa yang bisa kasih contoh penerapannya? Ayo, Boleh, Kak Lisa? contoh penerapan dari Ahmad Subarjo itu musyawarah dalam mengambil keputusan kelas dengan memilih ketua kelas melalui pemungutan suara dan menentukan kegiatan piket kelas melalui diskusi bersama. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Yang terakhir nih, Ibu minta satu lagi dari pandangan Ahmad Subarjo. Siapa yang bisa kasih contoh? Silakan, Bu. Itu contoh pandangannya itu dengan menunjukkan semangat gotong royong dengan bekerja sama, membersihkan kelas dan saling membantu teman yang kesulitan Ibu. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi ya. Jadi untuk tugas akan dilanjutkan oleh Ibu Vina. Oke, bagaimana tadi belajar dengan Ibu Vina? Asik gak? Emang iya ya, asik belajar dengan Ibu Vina. Oke, tadi kan sudah mempelajari cara pandang Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo tentang dasar negara ya kalian semua dengan Ibu Dina. Oke, dengan Ibu sekarang kita akan memasuki penugasan. Ya. Tenang aja, ini tugas kelompok. Oke. Jadi, Ibu akan membagikan LKPD ini kepada kalian semua berdasarkan materi yang sudah diberikan sama Ibu Dina. Oke. Pembagian kelompoknya seperti kemarin saja, dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan baris. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya. Oke, mulai dari kelompok 1 nih. Oke, kita langsung berikan saja ya. Untuk kelompok 1 ini dia. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Di sini terletak soal yang harus kalian jawab dan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, Ibu kasih kalian waktu. Mau berapa menit nih waktunya?
bacain itu perwakilan saja. Nanti setelah selesai kita akan ada sesi tanya jawab antar kelompok. Kita mulai dari kelompok A. Anak-anak yang lain didengerin ya. Oke, jadi soalnya dalam konteks masa kini banyak generasi muda yang mulai kehilangan pemahaman tentang nilai dasar negara karena ada pengaruh budaya asing dan arus informasi bebas. Nah, evaluasilah bagaimana prinsip-prinsip pikiran Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo dapat dijadikan pedoman dalam membentuk karakter generasi muda yang nasionalis, beriman dan terbuka terhadap perbedaan. Nah, jelaskan pendapatmu dengan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Nah, jawabannya, pemikiran Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo sangat relevan dalam membangun karakter generasi muda yang nasionalis, beriman dan tetap terbuka. Yang lain diperhatikan ya temennya yang maju ke depan. Di era modern, pengaruh budaya asing terkadang membuat sebagian pelajar melupakan identitas bangsa, nilai dasar negara. Oleh karena itu, penguatan moral dan keimanan penting dilakukan melalui pendidikan karakter, sementara semangat nasionalisme dapat diterapkan dengan menghargai budaya lokal, aktif dalam kegiatan kebangsaan, serta menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa. Oke, kelompok 4 mana suaranya nih? Oke, terima kasih kelompok 4. Semuanya maju kok. Kita kelompok 5 terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana pelajar yang hidup dalam Salah kelompok bukan ini yang untuk benar. baru soal. Didengerin dulu ya, nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalian bisa bertanya ke kelompok 5 kalau ini bukan yang salah. Rancangan membangun proyek sosial atau kampanye digital yang dapat memperkenalkan kembali nilai pemikiran saja Apa tadi? tentang dasar negara kepada masyarakat luas. Sabar ya, sabar ya. Jelaskan tujuan, bentuk kegiatan, dan apa prinsip yang kamu harapkan dari proyek tersebut. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, kami menyimpulkan bahwa salah satu gagasan proyek sosial yang dapat dilakukan adalah kampanye digital bertema generasi Pancasila modern yang bertujuan memperkenalkan kembali pemikiran kedua tokoh pendiri bangsa tersebut kepada masyarakat, terutama generasi muda. Kegiatan dapat berupa pembuatan konten edukatif di media sosial, Semuanya teman ya. video singkat mengenai pentingnya moral, toleransi, dan persatuan bangsa. Dan dampak positif yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran pelajar tentang peran mereka dalam menjaga keutuhan bangsa, tumbuhnya sikap saling menghormati dan perbedaan, serta terbentuknya kebanggaan terhadap jati diri dan nilai kebangsaan Indonesia. Hebat banget ya kelompok 5 ini ya. Repa jelas jelas. Oke, pertanyaan didengerin ya. Ya, maju. Kami perwakilan dari kelompok 1 berbincang akan menyampaikan hasil diskusi dari kami. Jadi pertanyaannya itu adalah analisis secara mendalam bagaimana kedua pandangan ini saling melengkapi dan berperan dalam terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban. Sertakan contoh penerapan dan nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat masa kini. Jawabannya adalah pandangan Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo saling melengkapi dalam pembentukan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Haji Agus Salim dengan latar belakang tokoh agama Islam jadi mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan dasar negara. Sedangkan Ahmad Subarjo ini adalah salah satu tokoh nasionalis yang dalam perumusan dasar negara yang artinya mengintegrasikan nilai-nilai nasionalis yang berhubungan dengan berkedaulatan, nilai persatuan itu adalah
Subarjo. Kemudian bagaimana kombinasi kedua pemikiran tersebut bisa melahirkan dasar negara kita yang tidak hanya menjunjung nilai religius, tetapi juga menjunjung nilai kenegaraan dan nilai nasionalis di dalamnya. Dalam kehidupan masa kini, nilai tersebut tampak dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Salah satu yang pertama adalah bagaimana kita bisa hidup saling toleransi antar perbedaan agama, terutama atau perbedaan daerah dan nasional. Kemudian jika kita lihat dari semuanya sebagai tokoh nasionalis, yaitu kita saling menjaga kesatuan di tengah keberagaman budaya dan latar belakang sosial, gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, kelompok 2 silakan. Disimak ya semuanya. Jadi soalnya itu nilainya secara kritis bagaimana keseimbangan antara nilai religius dan nasionalisme yang mereka gagas dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan ideologi global yang era dan digital. Jadi jawaban itu keseimbangan antara nilai religius yang diperjuangkan Haji Agus Salim dan nasionalisme terbuka yang digagas Ahmad Subarjo merupakan kekuatan penting dalam menghadapi tantangan ideologi global di era digital. Di tengah derasnya informasi, budaya asing, dan paham ekstrim yang menyebar cepat melalui internet, harapan bangsa terus tetap dipijak pada moral dan identitas nasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, generasi muda dapat lebih selektif dalam mengonsumsi informasi digital, menjaga etika bermedia sosial, serta mengedepankan semangat persatuan di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Oke, kelompok 2 mana suara? Oke. Yang terakhir, kelompok 3. Jadi di kelompok 3 ini kami dikasih tugas soal yaitu mengenai nota diplomatik dan gagasan yang dimana pada masa permulaan negara itu muncul berbagai perdebatan antara globalisme dan nasionalisme Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo. Jadi menurut diskusi kelompok kami, saat dasar negara Haji Agus Salim dan Ahmad Subarjo itu tampil sebagai tokoh yang bersikap moderat untuk menjembatani perbedaan pemikiran antara kelompok Islam dan nasionalis. Dan dari pendekatan mereka kedua tokoh tersebut ternyata berhasil untuk meredam konflik kemerdekaan Indonesia dan ideologi yang menghasilkan kompromi terbaik ialah Pancasila yang dijelaskan oleh Ibu Dina tadi. Nah, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara itu memadukan nilai religius dan nilai kebangsaan sehingga dapat diterima oleh semua golongan. Nah, itu hasilnya. Oke. Ibu sudah mau melihat kalian sangat interaktif dalam menjawab pertanyaan yang dari Ibu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sesi tanya jawab di pelajaran Ibu agak beda nih. Penasaran? Oke, Ibu jelasin terlebih dahulu ya. Jadi, setiap kelompok yang ingin bertanya ke kelompok lain harus bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham? Jadi, kalau misal nih kelompok 1 mau bertanya ke kelompok 3, kelompok 1 Ibu kasih pertanyaan terlebih dahulu dan Ibu kasih pertanyaan, itu jawabannya itu adalah acak-acak. Jadi kalian menyusun satu kata tersebut menjadi jawaban dari soal yang Ibu berikan. Oke? Paham semuanya? Oke, kelompok mana dulu nih yang ingin bertanya? Wah, dari Ibu kita butuhkan untuk urutan saja. Oke, kelompok 1 silakan siapa pertanyaannya untuk di depan. Robiko. Oke, kelompok 1 sebelum kalian bertanya kepada kelompok lain akan mendapatkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab. Apa kalau bisa menjawab, baru kalian bisa menjawab untuk memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Oke, pertanyaan untuk kelompok 1 ialah didengarin terlebih dahulu ya. Kita mulai dulu nih gamesnya. Boleh? Nah, pertanyaannya adalah konsep pemikiran Ahmad Subarjo yang menekankan pada persatuan seluruh rakyat Indonesia dan menolak dominasi ideologi tunggal adalah. Ayo disusun katanya. Bantulah. Salah.
Jawab berdasarkan. Oke, nanti selagi kalian menjawab pertanyaan, mencari pertanyaan, mencari jawaban, teman-teman kelompok dari kelompok 3, kita ke kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok siapa? Sekarang kita beri soal terlebih dahulu. Silakan kelompok dan kelompok 2. Oke, pertanyaan untuk kelompok 2 adalah nilai yang ditekankan oleh Haji Agus Salim sebagai akar dasar negara yang merupakan fondasi moral dan etika adalah, silakan. Ayo. 5, 4. Ternyata kelompok 2 bisa ya menjawab pertanyaannya ya. Oke, kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 disimak ya pertanyaannya. Kelompok 5. Iya, kelompok 2. Jika Anda hanya memiliki anggaran dan waktu yang sangat terbatas, misalnya cuma 500.000 dan dalam waktu 1 minggu, bagaimana dari ide proyek Anda yang akan diprioritaskan agar dampak edukasi nilai-nilai kedua tokoh tetap maksimal? Silakan dijawab ya. Oke, kelompok 5 ditampung, dicari, didiskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3, silakan bertanya. Oh, Nabila terus, Bu. Oke, diwakilkan ya. Silakan ya. Pertanyaan untuk kelompok 3 sebelum Ibu tampilkan, silakan dijawab. Hasil kompromi terbaik antara golongan Islam dan nasionalis yang memadukan nilai religius dan kebangsaan adalah ternyata kelompok 3 bisa menjawab pertanyaannya. Mau memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa? Kelompok 3? Wah, kalau bisa ya. Kelompok 2 sudah
berdebat atau di media sosial mengenai isu, misalnya nih kalian tadi kan PDR dan kepentingan. Nah jadi jawaban kelompok kami, langkah diplomatik yang cocok jika kami di posisi itu dan permasalahan di posisi itu ialah mengadakan dialog atau musyawarah yang membuka perwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik, bukan di media sosial tetapi secara tatap muka atau virtual resmi. Tujuannya itu untuk mencari titik temu atau kompromi yang mengedepankan kepentingan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan, misalkan seperti dilakukan kedua tokoh saat mensukseskan Pancasila. Itu jawaban dari kelompok kami terhadap kelompok 1. Oke. Kelompok 1 tadi dapat pertanyaan dari kelompok berapa? 3. Oke, silakan dijawab. Jadi setelah kami berdiskusi, jawaban kami itu jika hanya mengambil nasionalisme terbuka dari akibat Subarjo, negara mungkin menjadi penuh tanpa landasan moral yang kuat. Konflik yang mungkin terjadi adalah hilangnya etika dan integritas dalam pemerintahan atau masyarakat, seperti maraknya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada kontrol moral dan agama. Nah, jadi kalau misalnya semua nasionalisme terbuka itu bakalan kacau sih, karena sekarang aja ada dari kontrol moral aja masih banyak korupsi. Oke, selanjutnya nih kelompok 2 tadi dapat pertanyaan dari kelompok berapa? Oke, silakan dijawab ya pertanyaannya. Kalau mati. Jadi tantangannya itu yang kami pilih adalah penyebaran paham siswa atau radikalisme yang melalui media sosial. Nah, keseimbangan pemikiran kedua tokoh ini menjadi tarik karena religius dan juga mendorong etika dan toleransi, juga menolak kekerasan atas nama agama. Terus juga dapat menguatkan persatuan dan kesadaran bahwa kita semua akan bangsa Indonesia menolak perpecahan ideologi asing yang berpotensi memecah belah bangsa. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 2 atas pertanyaan dari kelompok berapa? 4. 4. Selanjutnya nih kita kembali ke kelompok 4. Kelompok 4 tadi dapat pertanyaan dari kelompok berapa sih? 5. Kelompok 5 tetangga. Silakan dijawab. Kelompok ini tadi di belakang ternyata. Oke, silakan dijawab ya. Ini ya kelompok 5. Jadi jawabannya contoh kegiatan sekolah yang mencerminkan kolaborasi tersebut adalah program Bhinneka Tunggal Ika, lintas agama dan budaya. Siswa dari latar belakang berbeda atau nasionalisme bekerjasama dalam proyek sosial, seperti membersihkan tempat ibadah agama lain saat hari raya mereka. Ini melatih toleransi dan keimanan menurut Haji Salim, sekaligus menguatkan persatuan dan rasa kebangsaan Ahmad Subarjo. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir nih. Kelompok 5 tadi dapat pertanyaan dari kelompok berapa? 2 Ibu. Kelompok 2. Kelompok 2 yang memberikan pertanyaan mohon diperhatikan ya. Silakan dijawab. Dengarkan ya kelompok 2. Iya. Jadi jika anggaran kami ini terbatas, kami bisa membuat konten digital yang low cost tapi tetap high impact. Wow. Buat 3 atau 5 quotes atau video pendek 15 detik tentang video toleransi menurut H. Agus Salim atau apa itu arti nasionalisme sejati. Jadi dari pemanfaatan media sosial tersebut, kami dapat menjangkau almost kepada generasi muda dan lebih efektif dan murah tentunya. Itu ya jawaban kelompok 2. Oke. Nah, semua kelompok sudah mempresentasikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Semua kelompok juga sudah memberikan sesi tanya jawab, sudah memberi pertanyaan, sudah menjawab pertanyaan juga dari kelompok lain. Ibu sangat senang kalau pembelajaran kita seperti ini terus. Oke, gimana sih pembelajaran kita dengan Ibu? Sesi penugasan dengan Ibu, bosan ya? Oke, selanjutnya Ibu pengen nih lama-lama dengan kalian, tapi kita keterbatasan waktu ya. Jadi kita lanjutkan lagi ke pembelajaran kita itu di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lela. Baik, sekarang Ibu yang akan memandu pembelajaran kita pada hari ini setelah Ibu Dina, Ibu Tina, Ibu Talia. Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari mengenai materi yang dijelaskan oleh Ibu Dina, kemudian sudah
dua pandangan tokoh Bu ya. Mengapa pandangan kedua tokoh tersebut itu masih relevan sampai saat ini Bu di era modern? Oke, kenapa pandangan kedua tokoh tersebut masih relevan di era modern sekarang? Iya. Karena memang Indonesia ini masih menghadapi krisis moral dan polarisasi politik, terus masih rendah kesadaran akan gotong royong, sehingga tanggapan dari kedua tokoh tersebut masih berfungsi untuk bangsa Indonesia. Oke, bisa dimengerti? Oke, bisa Bu, makasih. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Oke, silakan Sultan. apa tujuan utama para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Sultan. Jadi, tujuan utama kedua tokoh tersebut merumuskan dasar negara adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, dasar negara ini dijadikan sebagai fondasi suatu negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Bagaimana Sultan, bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya sudah mengerti semua. Sekarang Ibu ada kuis nih. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Kuisnya ini terdiri dari 15 soal. Soal 10 pertama, kalian cukup menjawab benar atau salah. Oke, bisa dipahami? Benar Bu. Nah, untuk 5 soal terakhirnya itu adalah pilihan ganda. Kalian akan memilih jawaban yang tepat. Nanti dengan nilai 3 teratas akan mendapatkan reward dari ibu-ibunya. Silakan anak-anak buka chrome-nya dan buka kamus lalu masukkan kode ini. Nanti akan dimulai oleh Ibu Dina ya. Bentar Bu, Ibu. Oke, silakan masuk semua. Apakah sudah masuk semua? Untuk durasi satu soal adalah 10 detik. Durasi satu soal adalah 10 detik. Sudah masuk semua? Oke, Bu Dina, mungkin bisa langsung dimulai. Silakan dikerjakan. Oke, diperhatikan dan dikerjakan soalnya. Oke, silakan disimak, dipilih. Nanti setelah ini 5 soalnya pilihan ganda ya. Ayo, untuk soal ini poin ganda ya. Untuk pilihan ganda ini poin ganda. Ayo dikejar. Siapa yang mau mengejar nilai temennya? Silakan. 5 soal ini poin ganda ya. Hijau. Oke, mungkin bisa tangannya aja yang bekerja.
Jauh. Ya, semangat, semangat. Satu soal lagi, satu soal lagi. Kita lihat nilai siapa yang paling tinggi. Wah, dan yang pertama adalah sekarang namanya ada di sini. Ya, ini kasih tepuk tangan dulu untuk untuk yang nilainya merasa di bawah, jangan berkecil hati, belajar lagi di rumah. Minggu depan siapa tahu ada kesempatan tulis lagi. Oke Bu, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, karena tadi sudah mempelajari materi dari Ibu Dina, sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan kuis juga. Mungkin ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya itu. Oke, Esra, dipersilakan. Ibu, jadi kesimpulannya Disimak anak-anak. diambil adalah para pendiri negara Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam merumuskan dasar negara. Meskipun itu tujuannya sama, yaitu membuat dasar negara yang tepat bagi bangsa Indonesia. Al-Ghazali menekankan bahwa dasar negara harus berdasar pada nilai moral dan ketuhanan yang menghargai keberagaman dan mengajarkan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya terletak pada hukum dan politik, tetapi juga pada keikhlasan dan kejujuran moral negaranya. Sementara itu, Ahmad Sutarjo melihat dasar menganggap menggarap sebagai fondasi kedaulatan rakyat dan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Mudah sekali ya anak-anak. Walaupun pandangan para pendiri negara itu berbeda-beda, tetapi tujuan mereka itu tetap satu, yaitu untuk mencari landasan atau dasar negara yang tepat dan terbaik untuk bangsa Indonesia. Oke, mungkin selesai sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri, ketua kelas mungkin bisa dibantu doa terlebih dahulu. Oke, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut ajaran agama Islam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sultan sudah memimpin doa kita sebelum akhiri pelajaran. Anak-anak, untuk minggu depan jangan lupa pelajari materi mengenai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke? Oke. Sumber belajarnya bisa dari buku kitab atau dari sumber lain yang bisa dipercaya. Mungkin itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.